Guys, welcome to the Great Crypto Adventure. Kali ini aku bareng Yunepto, top influencer crypto Indonesia, Raja Airdrop. Sekarang lagi sibuk bikin event Mulung Fest, Web3 Week Asia. Sibuk kerja Web3 juga di Project Tanah Air, Tokenomics. Ada 1001 kesibukan. Ini bisa muncul di sini aja, aku bingung juga nih. Ada beruntung banget. Oke, lalu ada Ross, co-founder Coin Kami, komunitas kripto Indonesia. Spesialisnya meme juga. Jadi kita mau coba cari alpha meme dari Ross. Dan ada juga Kisra, developer blockchain. Sekarang fokus di Solana. Founder dari foxiles.xyz. Protokol Decentralized Cloud Storage. Guys, welcome. Senang, happy. Ada raja, ada ratu, ada dua raja, ada satu ratu. Keren ya. Nah, Tiga mungkin dong, malam ini, kenapa? 3 dong rajanya. Oh, 3 raja. Nah, oke, guys. Kita mau ngomongin malam ini agak happy ya. Bitcoin balik ke 68.000. Di pertengahan Oktober. Jadi Oktober sejauh ini dari awal sampai tengah ini lumayan banyak drama sih. Bikin aku kesel juga sih pribadi jujur ya. Tapi so far ya so good gitu. Terus BlackRock ETF buyersnya itu mengganas. Aku share ada satu data ya. Oke, aku share. Ini data pembelian Bitcoin ETF dari BlackRock. Oke. Ini guys lihat dari 11 Oktober itu 256 juta. 14 Oktober 555 juta totalnya. 15 Oktober 371. Habis itu 458. Kemarin 470. Dan yang notice yang besarnya kelihatan BlackRock mendominasi banyak. Ini gara-gara Larry Fink mulai jualannya mulai di promosinya kencar banget kan. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya datanya nggak begini, datanya kurang-kurang, kecil-kecil, minus, tambah minus. Tapi entah kenapa belakangan ini digas kencang. Habis itu juga good news juga Donald Trump, presiden kripto sekarang pollingnya 61%. Very good. Oke. Bentar. Polling Donald Trump yang ini 61% naik. Now, menurut kalian gimana? Yang aku pengen tahu kalian sekarang posisinya di market gimana? Lagi ada posisi apa? Apa udah semua udah gadai rumah, gadai mobil, udah semua all in? Atau masih udah all in dari dulu, jadi udah gadai dari dulu gitu? Atau jangan-jangan udah jualan nih sekarang? Udah waktunya beli Lambo? Atau kelewatan kereta atau gimana? Share dong. Nah lo, kok pada diam semua? Nah, siapa dulu? Please. Fistia dulu, please go man. Oke, kalau aku kan memang plannya itu dari September udah mulai masuk itu. Jadi dari awal September sampai Oktober itu aku nyicil Bitcoin sih, sama beberapa kayak turunan kayak Solana, Ethereum, itu udah aku nyicil dan alokasinya itu 50%-nya Bitcoin. Jadi aku udah nggak pernah lihat apa namanya itu news atau apapun, karena memang dari dulu udah 3 tahun ini setiap mulai September aku nyicil blindly dah. Boleh share nggak apa dasarnya, apa pemikirannya apa, terus keluarnya kapan atau gimana strateginya? Aku mau kopi nih. Enggak, dasarnya cuma itu. Dari siklus, cuma sebatas siklus Bitcoin yang ada itu aja kita lihat kan. Aku kan pakai Total Tree
Bingung aku kalau nggak lihat chart sebentar. Aku kan pakai apa? Yang total tree itu kita lihat siklusnya rata-rata turun kan mulai September biasanya kan. September itu mulai turun. Biasanya September itu merah. Dan di situ aku mau kalau merah aku malah nyicil terus sampai akhir Oktober, setelah itu hold sampai Maret gitu aja sih. Jadi udah nggak pernah trading. Maret jualan. Ya. Berarti 50% Bitcoin, 50% altcoin. Iya, 40%, 10%-nya meme. Anjing, kucing, kuda nil tuh maksudnya meme itu semuanya. Oh, boleh share nggak September lalu belanja apa aja yang anjing, kucing, kuda nilnya gitu sama altnya? Ya yang normal aja. Aku nggak pernah ganti, cuma itu terus. BTC, Sol, Ethereum, PP, Wave, Popcat, gitu-gitu. Udah nggak pernah ganti. Itu terus, Fis. By the way, PP Wave Popcat-nya dapat dari mana, Fis? Maksudnya ya 3 itu, kenapa milih 3 itu kan banyak? Oh, ya, kalau itu aku pakai ada matrix sendiri sih. Nanti coba bisa aku share. Aku ya pakai custom indikator lah di TradingView yang aku bilang aku bikin lewat PineScript. Nah, ketemunya setelah aku agregat, ketemunya ada 6 koin itulah. Oke, nice. Thank you. Kalau Ratu meme coin gimana? Posisinya gimana sekarang? Posisi aku ya, aku jujur aja sudah take profit, ambil modal ya waktu peak yang pertama kali yang sempat ke 70k itu aku masih ingat banget. Itu aku lagi ada di Bangkok, lagi event Binance Thai kalau nggak salah. Kan aku udah bilang sama kayak partnerku kan, aku bilang ini kayaknya Bitcoin mau turun deh, kita jual apa kita jual aja ya semuanya, tapi takut ketinggalan. Ya udahlah, waktu di airport itu akhirnya aku kayak tarik initials, terutama yang altcoin. Terus beneran habis itu langsung koreksi kan, dan koreksinya tuh lumayan dalam, bahkan yang altcoin itu banyak yang bahkan lebih rendah daripada harga listingnya dia. Nah itu udah deg-degan tuh yang belum ambil initial. Jadi kalau posisi sekarang aku masih ada altcoin sisa-sisa kemarin, tapi jujur aja aku udah kayak terakhir kali beli altcoin itu waktu kalau nggak salah Maret deh. Itu kayak berarti sejak keluar, sejak jual itu udah nggak masuk market lagi, Ros? Aku tetap cicil Bitcoin, Solana, Ethereum. Sisanya aku bener-bener kayak altcoin tuh aku udah stop. Paling yang terakhir aku DCA itu yang kayak yang nyangkut terus aku belum take initial, itu aku DCA biar dapat harga rendah kan. Kayak Ena tuh aku sempet DCA. Sisanya aku udah nggak ada beli altcoin. Justru yang aku lagi, selain Bitcoin, Ethereum, Solana, yang aku lagi beli itu meme sih, lagi koleksi meme. Karena memang banyak meme yang lagi hot-hotnya. Bahkan ada yang terakhir itu aku beli meme di Juli. Itu aku beli di market cap 60k. Nunggu sideways, bahkan sempat turun, sekarang baru ngepam lagi. Jadi ini meme coin lagi hot-hotnya, tapi juga kayak jadi takut nih, kok meme-nya pada terbang semua, apakah ini bakal ada koreksi lagi? Karena biasanya kan kalau meme pada terbang kan tanda-tanda Bitcoin-nya mau koreksi. Cuma ya let's see lah. Ya, tapi itu sih sekarang posisi sekarang lebih heavy di Bitcoin sama meme. Kalau altnya udah tinggal yang sisa-sisa aja.
Jadi beli meme-nya apa? Aku penasaran nih, udah pengen ikut beli kan. Oke, aku ini not financial advice ya, aku cuma sharing yang aku punya. Aku sekarang lagi banyak beli di satu Beer Frog. Kenapa aku beli Beer Frog? Karena Apa tuh? Gimana tulisannya, Beer Frog. Ros? Gimana tulisannya? Baru denger loh aku. Bir, B-I-R, B-E-E-R atau B-E-R, B-E-R. Iya. Birnya minum bir, double E-R. Ya. Beer Frog. Jadi Terus kenapa aku beli meme Beer Frog ini? Karena dia tuh ada ceritanya. Jadi Matt Fury itu kan ada Brad, Andy, Pepe, Boppy. Nah, si Bir ini lahir sebelum Boppy. Jadi dia tuh kayak gurunya mereka semua gitu. Narasinya itu makanya kayak menarik. Terus kan juga beneran maksudnya meme-nya Matt Fury kan memang lagi happening banget ya di cycle kali ini. Kayak Apu juga kemarin sempat naik terus turun jauh banget, sekarang kayak pump lagi bentuk U gini. Itu juga aku hold, lumayan heavy di Apu. Apu, Beer Frog. Terus mungkin token-tokennya Murat. Aku ada beberapa. Jadi kasih tips-tips, Ros, gimana cara lu pilih altcoin? Tadi kan lu udah spill lihat tokoh kan, kayak Matt Fury gitu. Terus lu ikutin koinnya mereka. Terus apa lagi? Share dong. Ya sebenarnya tergantung narasi sih, narasi yang lagi hype apa, dan lihat holdernya juga. Biasanya kalau aku beli meme, aku lihat holdernya, kayak kan kita biasanya beli meme itu bisa track wallet kan. Jadi spekulasi nih, kira-kira ini walletnya si KOL ini, KOL itu, di mana yang dia heavy ya di situ kita coba berspekulasi. Kalau misalnya dia holdnya lama atau beberapa geng KOL itu ada hold bareng yang sama, ada apa nih? Mungkin aja ada something yang ada info yang mereka tahu, makanya mereka hold lama. Kayak tadi aku masuk satu koin. Bilang lah koinnya, satu koinnya bilang lah, Ros. Ini koin micin banget. Jadi namanya tuh PRO. Ini super micin, market cap kecil banget. Aku tuh masuknya di 14K market cap. Kenapa aku masuk itu? Karena ada satu wallet yang aku track. Dia tuh udah kayak kalau main micin itu dia selalu main safe. Dia masuknya tuh selalu market cap yang kayak 50K ke atas, atau kebanyakan sih mostly dia mainnya kayak 1M ke atas wallet ini. Terus tiba-tiba hari ini dia beli token ini di market cap kecil banget, kayak dia masuknya di 5K apa 7K. Terus habis dia beli, ada beberapa wallet bagus lagi yang aku track, itu juga beli. Jadi kayak, ini ada apa kok pada beli nih market cap kecil. Jadi udah aku coba spekulasi, belilah di situ ya kan. Terus kayak 3 menit apa 5 menit setelah aku beli, langsung pum naik dari 15 market cap itu dalam waktu kayak 30 menitan itu naik ke 200.000 market cap. 10x sudah, Ros. Iya. Udah 10x lebih. Lebih itu kayak 20x. Hampir 20x. Itu di mana, di Solana atau di mana? Sekarang sih lagi heavy-nya mainnya di Solana sih. Pro tadi di Solana ya? Kalau nggak Solana, Ethereum. Tapi kalau yang Ethereum tuh lebih main yang long term. Oh, abis ini chat alamat walletmu ya. Jadi kamu tracking orang lain, aku tracking kamu kan. Makanya terus saja kok bisa Terus ketawa-ketawa dalam hati, enak aja lu kopi-kopi gua gitu. Terus ketawa-ketawa, enak aja ngekor-ngekor. Bareng tapi kok. Yun, gimana Yun? Posisi lu gimana di market sekarang? Copy thread walletnya Civanes aja, minta wallet address-nya, pakai tools di Telegram, bisa copy thread kita. Jadi
Kalau Civanis beli apa, kita otomatis ikut beli gitu. Aduh. Ada kok toolsnya, nanti gue share. Ya itu dia, lu kira Vanes senyum-senyum itu dalam hati dia mikir apa? Enak aja lu si kopi-kopi trade gua. Jujur itu kayak gak apa-apa banget. Aku tuh biasanya juga share kan kayak apa yang aku entry. Tapi kan tuh risky lah. Kadang tuh gimana ya? Aku kayak takut gitu loh, misalnya aku share terus kayak we never know kan namanya meme. Tiba-tiba anjlok terus kayak yang copy trade aku tiba-tiba juga kayak ikut jatuh gitu. Cuman kan ya walaupun sudah ada kriteria khusus, sudah di screening dan lain-lain, cuman ya pasti ada possibility buat ini kan rugi juga. Makanya aku kayak takut banget kalau misalnya orang copy trade. Pasti Ros, pasti gue ngomel-ngomel kalau gue rugi gara-gara lu. Itu pasti gue ngomel-ngomel. Tapi kalau gue untung pasti gue diem-diem aja, senyum aja. Makanya mending kalau kayak ada satu aplikasi itu bisa kayak lihat kita lagi trade apa. Memang diciptakan botnya tuh seperti itu. Dia bisa follow misalnya kayak follow aku, bisa lihat aku lagi trade apa, bisa juga copy trade. Tapi kayak aku tuh selalu bilang mending kalian bisa follow dan lihat sambil kalian belajar daripada dan bikin keputusan sendiri daripada kalian kayak mentah-mentah copy trade orang. Menurutku sih gitu, lebih safe. Siap. Nah, Yun gimana Yun? Posisi lo di market apa sekarang? Posisiku di market untuk Bitcoin sebenarnya ini lagi perdebatan juga ya, karena kemarin gue ngobrol sama Bisyugo, dia berharap banget Bitcoin tuh balik ke 40.000. Seketika gue shock kalau Bitcoin balik ke 40.000, karena jujur gue juga kayaknya ada sekitar 50% aset gue itu di Bitcoin, cuma Bitcoin gue ini tidak gue hold diemin doang, tapi gue lendingkan. Jadi gue tuh pakai Bitcoin gue lendingin, gue borrow USDT ataupun USDC. Kalau dia balik ke 40.000, kena liquid gue ntar jadinya. Jadi ya kalau bisa jangan, nanti hilang Bitcoin ya kan, udah capek-capek ngumpulin. Cuma kalau gue melihat Bitcoin ini naik, sebenarnya ya bagusnya adalah kalau ketika gue di posisi yang memberikan lending dan gue ngeborrow ketika harga Bitcoinnya di bawah, let's say di 20.000, 30.000, maka liquidation price gue kan pasti akan jauh banget tuh, jadi lebih aman, lebih safe. Dan secara nilai USDT gue pun juga masih aman, karena biasanya gue putar lagi ke Ethereum buat garap airdrop gitu sih kok. Dan gue kan bukan trader nih ya kan, gue gak bisa trading, jujur aja gue fair-fairan. Gue tuh buta chart, jadi gue benar-benar jarang banget atau hampir nggak pernah lagi trading, karena terakhir gue trading itu gue ngelong BNB, gue tahan minusnya selama 6 bulan kebetulan. Jadi waktu itu kan sempat tuh marketnya naik terus, gue long BNB atau sideways turun cukup lama, 6 bulan gue tahan. Features bukan spot gue bodo amat, cuma kalau features ya gue tahan gitu. So jadi gue udah nggak pernah trading lagi, gue lebih fokus memang di garapannya airdrop. Jadi aset gue itu lebih banyak sekarang konversinya ke Ethereum buat gue putar lagi di berbagai protokol blockchain, DeFi dan lain-lainnya gitu, kurang lebih sih. Cukup nggak? Yun, kalau taruh kolateral Bitcoin, harga Bitcoin naik, kan lu bilang jadi lebih kecil kan, resikonya kan? Ya pinjam lagi dong banyak kan USDT-nya, resikonya lebih besar lagi. Gimana sih Yun? Pinjamnya lebih banyak lagi, jadi resikonya lebih besar gitu. Ya gak lah, ntar kalau tiba-tiba dia ada perang, ada apa yang kita nggak terduga gitu kan, suka gitu kan sekarang kan, tiba-tiba perang lah apa, market langsung anjlok, gue lagi tidur enak tiba-tiba ada notif, kan nggak lucu gitu kan, liquidate Bitcoinnya terbang gitu. janganlah ya. Tapi itu lebih ke tips and trick masing-masing sih, karena gue punya temen juga yang loss-nya lumayan, dia lendingin itu aset yang terlalu volatile gitu ya, dia lebih ke governance token. Jadi governance token yang dia jadikan lending ya akhirnya liquidate tuh gitu. Jadi ya
atur resiko lah. Gitu kok. Siap. Guys, topik kedua, Donald Trump launching World Liberty Finance, protokol DeFi. Nih gue share ya. Ini baru mungkin ya awal minggu ini. Tapi yang menarik nih begini ceritanya. Jadi Donald Trump itu loh, kok ada di timeline gue nih, World Liberty Finance kan. Ini projectnya dia. Ini Donald Trump yang halaman Twitternya nge-shill project ini kan. Mana ya gue? Ada sampai dia buat video mana ya? Dia buat video tentang World Liberty Finance kan. Anyway, sekarang udah buka masa ininya kan untuk bisa beli kan. Tapi yang menarik itu kalau gue buka World Liberty Finance ya. Ini gue buka. Nah, ini koinnya kan ada gambar dia, terus dia udah buat video share, promoin kan, shield. Tapi kalau kita baca di bawah, nih ya, ini lucu banget nih, menurut gue lucu ya. Dia bilang none of Donald J. Trump, any of his family member, or any director, pokoknya nggak ada Donald Trump dan semua hubungan dan semua keluarganya dan semua yang terhubung dengan organisasi dia itu nggak ada yang terhubung dengan World Liberty Finance gitu. Habis itu yang kedua dia bilang World Liberty Finance dan semuanya itu dimiliki, dimanage dan operated bukan oleh Donald Trump, none dia bilang, nggak oleh keluarganya dan lain-lain. Yang bikin bingung itu sebenarnya Donald Trump ini mau apa sih maksudnya? Udah di shield, habis itu di bawahnya dikasih foto dia, terus kasih keterangan ini. Terus yang lucunya lagi, kalau kita beli koin dia, ini kan dia promosi. Kalau kita beli koin dia, ternyata readers add context. Koinnya kita nggak bisa ambil, non-transferable. Di lock di wallet, nggak bisa withdraw. Guys, pertanyaannya, kalian ada yang beli koin ini nggak? Bisa share. Kalau ada yang beli, share dong. Nggak ngikutin. Nggak ada. Kenapa? Karena nggak suka Donald Trump? Enggak sih. Memang nggak pernah ngikutin kayak gini-gini aku. Oh, nggak ngikutin. Oke. Ross udah beli berapa banyak? Nggak menarik juga sih buat aku. Oh, nggak menarik. mending beli meme-nya aja. Iya. Trump, kasihan itu meme-nya kan jatuh banget, bukan setahu keluarganya. Itu iya, lagi jatuh nih. Waktunya serok. Enggak bercanda. Itu sarannya Ross ya? Mending beli Kamala, Trump atau Trump. Nah, yang mana tuh? Beli yang mana ya? Dulu pernah harga topiknya kalau nggak salah juga lagi dam kan itu gara-gara banyak yang kayak pengen beli tapi kayak nggak bisa KYC gitu, kayak nggak lulus kriterianya atau gimana gitu tadi aku baca. Aku tebak mungkin dam juga karena ada notif gede-gede di bawah itu loh. Maksudnya siapa yang sekarang mau beli kan jadi bingung kan? Ini sebenarnya dia ini apa, influencernya atau apanya gitu maksudnya? Kalau yang gue tangkap ya, jadi kan sebenarnya ketika suatu masyarakat enggak cuma di Amerika Serikat sih, tapi di seluruh dunia lah. Ketika lu jadi presiden kan sebenarnya lu tidak boleh memiliki bisnis kan jatuhnya kan, atau tidak boleh terafiliasi dengan suatu produk investment gitu loh. Sedangkan kan ini jatuhnya udah mirip sebagai produk investment, walaupun tokennya ya governance token kok. Nah, kalau kita baca sengaja dia bikin tulisan seperti itu ya dengan tujuan untuk menghindarilah hal-hal seperti kayak SEC ataupun ada statement-statement dari publik atau community terkait takutnya nanti kayak pump and dump dan lain-lain dari pihak si Donald Trump-nya. Makanya kenapa dia ada statement seperti itu, walaupun ya kita tahu ya ini udah pasti punyanya dia gitu. Terus kalau beli tokennya
Pertama kayaknya cuma boleh orang Amerika Serikat nggak sih yang boleh beli? Harus terdaftar, memenuhi syarat SEC baru bisa ikut join dalam beli tokennya. Terus tokennya di cliff 12 bulan. Yang tadi lu bilang kok kita nggak bisa jual tuh. Jadi tetap sebenarnya token ERC20, tapi di cliff selama setahun. Jadi kita nggak bisa jual. Kita cuma bisa ikut serta dalam governance-nya di platformnya dia, di protokolnya dia. Kalau gue sendiri sih, kalau diajak untuk beli tokennya atau invest ke tokennya, jujur gue tidak tertarik lah dengan tokennya. Cuma sebagai use case-nya governance, gue lebih tertarik pakai protokolnya mungkin. Tapi ya gue nggak tahu apakah nanti harus KYC kah untuk pakai DeFi-nya atau gimana, karena ujung-ujungnya pasti ada SEC lagi kan. Itu kalau dari sudut pandang gue sih terkait tokennya sih. Cuma memang menarik itu ada si pihak dari Zach Volkman ya, kepala operasinya dia, dan juga dia kan yang ngurus stablecoin-nya untuk Paxos kalau tidak salah. Jadi kayaknya nanti si Paxos ini juga akan sebagai fiat currency atau stablecoin yang akan dipakai di platform DeFi-nya dia. Kemungkinan sih kayak gitu kalau yang gue tangkap untuk saat ini. Face, Dev, ada tanggapan nggak kalau dari sisi Dev? Enggak, itu yang aku bingung. Kan tokennya nggak bisa ditransfer itu. Itu nggak bisa dump itu gimana itu ya? Ya, setahu gue emang belum bisa jual beli deh. Gue cek tickernya di mana-mana kayaknya belum. Maksudnya cuman bisa searah doang. Dari minter kirim ke wallet deh. Gak bisa transaksi deh setahu gue ya. Gue cari belum ada sih gue cari. Tapi nggak laku, iya bener. Karena kalau kita lihat di sini, gue share ya. Gue share di ini. Ya poinnya masih banyak, alokasinya masih boleh beli banyak lah gitu. Jadi sih memang belum listing ya. Jadi memang tokennya belum diperjualbelikan di exchanges manapun kemungkinan. Dan kayak tadi kan kalau kita ikut di alokasi private ataupun public sale-nya kan ada cliff 12 bulan tadi. Berarti kan yang beredar bukan dari situ. Bisa jadi beredarnya ya entah itu dari reward protokolnya, kita pakai defender dapat emisi baru bisa kita jual, atau gimana ya. Itu belum kelihatan sih. Mungkin itu akan terjadi ketika penjualannya selesai. Kan nggak mungkin dia jualan belum kelar udah listing gitu kan. Tapi yang pasti mungkin yang sangat menarik, kalau Donald Trump jadi presiden, artinya dia jadi bos paling tinggi, artinya bisa dibilang tindakan ini bisa dipakai sebagai acuan buat public figure yang lain. Artinya kalau gue Gary Gensler udah turun gitu kan, gue bingung nih mau cari duit cepet, gue bikin koin DeFi gitu, gue promosiin, tinggal di bawahnya gue tulis ini nggak ada hubungannya sama gue, keluarga gue atau organisasi gue gitu, gue cuman dapat koin di sini gitu. Ada tulisannya tuh di bawah, nah itu harusnya nggak apa-apa gitu, karena presidensinya udah dilakukan contohnya sama bos paling tinggi kan, Donald Trump. Jadi kadang agak bingung ya. Hari ini gue pro Donald, besok kok gue nggak cocok gitu. Untung gue bukan orang Amerika gitu, nggak perlu milih kan, nggak perlu pusing gitu. Lanjut, guys. Sekarang mau minta Vistia share kalau dari segi Solana, behind the scene, developer, ada update apa sih? Bisa share nggak sih? Aku ngikutin Solana yang kemarin ini sih, yang lagi hype, yang barusan hackathon ini sih. Cuma kemarin kan sempat aku ada update terkait Sphere Labs itu. Jadi dia kan ada project baru namanya SphereNet. Nah, aku kemarin nyambung sama si Arnold, foundernya Sphere Labs. Dia mau buka di sini sih, di Bali sih, minta bantuan. Sphere Labs itu apa ya? Itu apa? Protokol atau apa yang itu? Tadi apa namanya? Sphere Labs. Dia itu mirip kayak Stripe tapi untuk di kripto Solana. Kayak apa? Sorry? Stripe. Oh, alat pembayaran. Stripe. Ya, alat pembayaran, payment gateway gitu. Payment gateway ya. Pakai stablecoin. Nah, jadi dia ada stablecoin. Namanya SphereNet. Jadi dia kumpulin bank-bank dari seluruh dunia
untuk dia bisa legal transaksi di seluruh negara gitulah intinya. Dia Projeknya mau bikin Solana jadi blockchain untuk ininya dia, accountingnya dia. Jadi Iya. semua transaksi masuk Solana atau sistemnya Solana nanti jadi apanya ya? Jadi dia itu nanti ini ya apa istilahnya? Jadi base istilahnya dia apa ya kemarin? Saya bentar tak lihat ya. Lupa. Jadi dia itu Maksudku kan sekarang kan yang umum terjadi kan blockchain atau Web3 itu pakai Solana buat cuman sebagian sebagai pencatatan terakhir aja kan. Jadi awalnya dibundle dulu, ditaruh di AWS, habis itu ditaruh di terakhir di Solana gitu. Nah kalau ini rencananya skemanya gimana maksudnya yang Spear Labs? mau jembatani antara transaksi fiat sama kripto dua arah gitu. Oke. Oh, itu artinya bullish buat Solana? Atau gimana? Atau nggak ada hubungannya menurutmu? Cukup gede nggak proyeknya untuk bikin? Ini jadi dia udah dapat lisensi di 39 negara untuk transaksi on-ramp off-ramp. 39 ya? Dia sendiri ya? Jadi dia nggak connect misalnya ke Visa, nanti jadi Visa connect ini, tapi dia sendiri Sphere Labs ke 39 negara. Proyek besar ya? Sampai urus ke 39 negara sendiri-sendiri, proyek besar loh. Iya. Dia gak nyambung sama Visa. Memang dia rencananya mau bikin jaringan sendiri sih. Tapi yang kayak gitu mau buat token nggak? Biasanya dia nggak ada buat koin kan? Enggak kan? Nggak ada koinnya dia. Jadi salah satu yang aku pelajari ya seiring tahun nih di kripto ya. Ada dua jenis project. Kalau project yang PD bakal untung di awal gitu ya. Biasanya dia nggak mau buat token. Dia nggak mau buat koin gitu. Ya dia jalanin aja di blockchain. Contohnya misalnya ya Polymarket terakhir. Atau Pump Fund. PD banget gitu, nggak mau buat koin gitu. Cuma yang mau buat koin cuma dikit, tapi yang mau buat koin tuh biasanya ya skemanya beda lah gitu poinnya. Ya mungkin PD juga tapi mungkin nggak sepede itu atau gimana? Any thoughts, Yun, pekerja Web3? Ya, gue setuju sih kalau yang tadi lu bilang kok ada dua jenis ya. Yang satu memang intinya gini, gue menganggap semua developer di dunia bikin project di blockchain itu pasti ujung-ujungnya bisnis. Bullshit kalau nggak bisnis gitu loh. Ini bukan charity, dunia ini bukan charity. Jadi pasti mereka doing bisnis. Nah, entah itu bisnisnya mereka cari cuannya atau untungnya itu dari jual number user, entah itu dari jual token ya fundraising, entah itu dari jual item in game atau purchase in game atau di platformnya gitu ya, atau dari fee platform kayak tadi Pump Fund gitu kan. Kalau gue jadi owner Pump Fund juga gue kayak udah nggak mau bikin token sih, buat apa? Gue tinggal fokus kembangin platformnya supaya orang tetap loyal pakai Pump Fund-nya. Ya udah gue dapat fee dari tiap orang issue token gitu. Biarin orang bikin token di Pump Fund, ya mereka yang marketingin tokennya masing-masing untuk jual beli di platformnya Pump Fund gitu loh. Jadi kalau udah selevel itu sih ya kayaknya nggak akan launching token, buat apa juga? Nggak ada benefitnya lagi gitu kan. Toh kalau ada token itu juga ribet karena ya kita harus market making, ngejaga harga, urusan listing, bayar CX sana sini buat listing gitu ya. Jadi better maintain si platformnya gitu. Kecuali projectnya memang dia melaunching token itu dengan tujuan supaya usernya lebih banyak lagi atau dia dapat revenue dari platformnya. Let's say contoh misalnya blockchain layer to Ethereum. Kalau kita perhatikan kan blockchain layer to Ethereum kan gas fee-nya pakai Ethereum, ujung-ujungnya ya mereka akan baliknya gedein Ethereum bukan token sendiri. Benar nggak? Nah, token itu kan hanya sebagai insentif supaya orang tetap aktif bertransaksi atau menggunakan blockchain-nya, ya kan? Kayak Optimism, Arbitrum, Manta dan lain-lain. Mereka memberikan tokennya ke komunitas, ke developer, ya mereka tetap gain-nya adalah di Ethereum-nya sebenarnya. Jadi kadang kita juga harus pelajari sih bisnis model dari masing-masing project itu seperti apa, mereka pengen nyari duitnya seperti apa. Jadi di crypto itu ada 1001 cara untuk make money tergantung model bisnis yang ingin di-create.
gitu. Ya nggak jauh Hamster Combat deh. Hamster Combat dengan 100 juta user yang tiap hari buka YouTube gitu ya, walaupun kita main hamster mungkin kita ngerasa wah gue nggak keluar duit nih, nggak ngapa-ngapain, cuma habis waktu buat buka-buka, tapi kan developernya juga jual numbers ke investor, ke venture. Ini gue punya 100 juta user loh, mau nggak lu invest di kita? Ya masa sih nggak mau sih VC masuk gitu kan? Ataupun nih gue di YouTube view gue banyak nih, AdSense gue juga kenceng gitu ya. Apalagi kalau di luar kan AdSense-nya lebih gede pada di Indo ya, jadi ya pasti semuanya ada model bisnis yang kita bisa pelajari. Gitu sih kalau dari saya sih. Siap. Mungkin terlalu serius nih, udah ngomongan 5 menit terakhir, kita lanjut lagi ke anjing kucing ke Sorry. lain. Ros, jadi lu kan hari ini udah senyum nih, senyumnya lebar banget kan, 20x. Tapi kita nih, gua, Fitz sama Yunepto senyumnya masih biasa-biasa aja. Coba dong kasih tips supaya kita juga bisa senyum lebar kayak lu nih. Tapi aku setuju loh yang kayak si Yunepto bilang, kayak kalau project udah bagus ngapain dia bikin koin. Kayak sekarang kan banyak banget bot-bot meme koin, ya kan? Dan developer itu berlomba-lomba untuk bikin bot meme koin. Terus kayak salah satu temen aku barusan kayak sharing gitu. Dia jadi leaderboard di bot itu. Dia tuh kayak top traders karena profitnya dia dari token-token yang dia call itu lumayan gede. Dan dia kayak cuman punya kayak 122 copy trader di bawah dia. Dia aktifin tuh mode biar orang-orang bisa copy trade apapun yang dia trade. Dia sehari bisa gain komisi dari gas fee itu $10.000. Terus $10.000 itu kan komisi yang artinya udah yang pasti developernya udah dapet kan. Dia kayak cuma dapat berapa persennya aja kan. Jadi kayak bayangin secuan itu botnya, dan botnya itu kayak beneran kayak baru. Bahkan aku tuh kayak di-invite di kebetulan yang punya bot ini aku kenal, terus dia kayak invite aku ke kayak grupnya dia minta tolong aku pakai produknya dia biar aku tuh juga bisa kasih tahu kalau misalnya ada yang kurang, ada yang apa gitu, ada yang perlu ditambahin. Jadi kayak ini kayak bener-bener produk baru tapi udah secuan itu dia. Cuman dari gas fee aja. Jadi kayak kalau produk bagus harusnya ya nggak usah bikin token. Kayak base juga kan juga nggak ada token base, tapi jalan aja ekosistemnya. Fish, berarti ini note ke kita ya, jangan lupa kita lanjutin ngomongan kita bikin bot kita supaya jalan yang tadi ya Fish. Ini note tuh, kita ingat tuh itu $100.000 per hari. 10.000 kok nggak. $10.000 sorry $10.000 per hari ya. Mungkin juga karena teman-teman dia yang trading di bawahnya itu gede kan, transaksinya gede, makanya dia bisa dapat segitu. Cuman ya gede. Ros, tapi kalau transaksi gede berarti bukan blockchain fee dong, harusnya itu kayak komisi dari komisi trading dia dong. Kalau blockchain fee kan dia mau transaksi $1 juta ya biaya transaksinya sama aja kan? Biaya komisi lah. Trading dia maksudnya. Iya, rebate-nya kan, komisinya kan. Gimana? Sorry. Itu kayaknya tebakanku itu bukan blockchain fee-nya, bukan, tapi lebih kayak rebate-nya atau komisi dari transaksi dari user dia yang win-nya gitu kan. Setiap misalnya transaksi dia dapat berapa komisinya gitu kan. Iya, rebate dari dia. Tapi kan rebate itu diambil dari gas fee kan kok harusnya. Enggak dong. Kalau gas fee mah ke validator ke apa bukan sih? Fish. Iya, kalau gas fee kan langsung harusnya bukan dari gas fee transaksi, dari ini komisi gas transaksinya dia. Kalau dari komisi transaksi mungkin. Misalnya aku transaksi nih, swap nih, dapat bayar gas fee misalnya bayar 23 gue. 23 gue-nya kan pasti ke validator, bukan ke siapa-siapa gitu maksudnya. Itu kayaknya
komisi, misalnya ya aku copy trade kamu, aku menang, aku bayar 10% ku kasih kamu gitu loh kayaknya sih. Tebakanku ya. Jadi dia itu ada beberapa tier. Jadi ada satu tier. Jadi kalau misalnya kita transaksi di botnya dia itu kan ada fee transaksi. Ya, fee Kayak gitu. transaksinya Jadi itu itu udah ya. kayak 0,07. Nah itu kita kayak bisa dapat kayak berapa persennya dari dia gitu. Iya. Noted. Oke. Siap. $10,000 per hari ya. Itu cuma dari situ aja. Jadi kayak wow. Semangat. Abis ini kita sesi sendiri, Fist. Dibongkar ya. Jadi Ros, balik dong. Gimana kita bisa senyum kayak lu gede banget gitu, 20x tuh kasih tipsnya gimana? Udah paling benar kasih wallet address-nya, kita copy trade. Masih di mute tuh, Tifanes. Ya, nggak apa-apa. Ya udah, guys, malam ini seru. Aku ikut senang. Ros dapat 20x. Ya, berharapnya sih aku juga ikut ketularan gitu kan, ngobrol sama Ros ya. Aku dapat 10x lah, setengahnya juga aku udah seneng banget gitu kan. Berharap juga ketularan pinternya dari Fitz ya, pinter coding. Bisa bikin bot yang $10,000 per hari gitu kan. Berharap bisa ketularan raja terkenalnya, influencernya dari Yunepto, pinter. Aduh klarifikasi dulu kok. Saya cuma apa ya? Pemulung. Jangan baca lagi. Ya aku juga cuma laki aja kok. Kenapa sih ini pasti pada takut serangan di Twitter ya, serangan di X ya. Aduh, ini takut kena serang nih semuanya nih, langsung klarifikasi. Bukan takut, hanya ingin hidup damai aja. Tetap mengedukasi orang aja lah. Tapi Yun, aku kan ada bilang ke kamu, menurutku ini true sih, bukan cuma di kripto. Maksudnya kalau kita dapat julukan atau panggilan baik atau bagus dari orang lain, terima aja. I mean, it's nothing. Maksudnya itu akan hanya positif buat kita gitu. Meskipun pasti ada orang lain gak senang atau apa, itu biasa aja, gak usah pusing gitu. Tapi kalau kita kasih julukan ke diri kita sendiri, mungkin itu urusan lain. Tapi orang lain kasih julukan have fun gitu. Bisa berguna buat kamu ke depannya, semua anything have fun, enjoy. Menurutku sih gitu. Oke. Siap. Guys, thank you. Yunepto akan ada event Web3 Week Asia bulan depan ya, Yun? November ya? Iya, tanggal 7 dan 8. Sharing tuh. Boleh. Jadi kita ada event namanya Web3 Week Asia di tanggal 7 dan juga 8 November 2024. Teman-teman bisa akses dari Twitternya @Web3 Week Asia. Di situ kita udah open untuk tiket sale. Teman-teman bisa beli tiketnya. Eventnya 2 hari full. Di situ kita akan networking, ketemu dengan berbagai teman-teman dari exchange, dari project Web3 gitu ya, dari para investor yang udah senior, ketemu teman-teman KOL, community leader, media, dan masih banyak lagi. Jadi di situ kita bisa kenalan, belajar lebih banyak lagi gitu ya. Lokasinya tuh di Ritz-Carlton di SCBD. Jadi di situ juga nantinya ada Web3 Career juga. Kayak gitu kok. Nah, sedangkan ada satu event lagi namanya Mulung Fest. Mulung Fest ini di 7-8 Desember. Jadi tanggalnya sama nih, beda bulan aja gitu. Nah, kalau yang Mulung Fest ini lebih cocok untuk teman-teman dari seluruh kalangan karena secara harga tiket pun kita affordable banget, hanya 99.000 dan gue spill khusus di sini aja. Jadi ini gue belum spill di mana-mana. Untuk Mulung Fest 99.000 itu kalian langsung dapat item nilainya itu lebih dari $30, dapat cold wallet. Jadi dengan Rp99.000 sebenarnya aku udah rugi karena kan akan dapat cold wallet, di mana cold wallet tersebut bentuknya kartu
dan teman-teman bisa pakai untuk nyimpen aset kripto. Dan yang lebih seru lagi adalah di Mulung Fest itu Cold Wallet itu akan digunakan untuk farming airdrop in real life. Jadi nantinya di semua booth aku akan kasih token untuk teman-teman bisa farming gitu. Jadi ya ini bakal seru banget lah event ini, wajib hadir. Pertanyaannya kalau datang ke eventnya bisa tahu alamat walletnya Ross nggak? Sama alamat walletnya Yunepto? Kalau gue biasa aja kok, mending nggak usah tahu. kayaknya gue ada deh alamatnya deh, tapi gue share ya. Yunepto tuh. Enggak, Yunepto gimana? Walletnya Yunepto dapat nggak? Kan lu yang punya acara, Yun. Kalau alamat wallet gue mah udah beberapa orang udah tahu, ada yang searching pakai ENS kan. Itu goblok ya gue sih. Gue bikin ENS tuh pakai nama Yunepto gitu. Jadi ada yang nyari dapet. Nah, itu yang mau cari silakan. Yunepto.it. Berarti ketahuan dong di sini dibongkar alamat Yunepto. Ya itu Yunepto. salah satu dari sekian banyak wallet lah gitu. Jadi kurang lebih itu kok. Thank you. Ya, sip. Guys, aku taruh profile mereka di deskripsi video. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.